Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deni Fadila. Saya mewakili tim penulis yang terdiri dari Bu Sofia Rosa, saya sendiri, Dina Fauzana, dan Mitra Jayawardana. Kami berasal dari Universitas Andalas. Adapun slide yang akan kami tampilkan yaitu berjudul Ketika Pengarang Menggugat Eksploitasi Terhadap Perempuan dan Alam dalam novel Surfacing karya Margaret Atwood. Penulis seperti yang telah saya sebutkan tadi terdiri dari Ibu Sofia Rosa, saya sendiri, Dina Fauzana, Mitra Jayawardana. Adapun yang menjadi latar belakang dari penelitian kami yaitu fenomena di mana perempuan dan alam kerap menjadi korban eksploitasi laki-laki. Kemudian terdapat fenomena pemisahan antara perempuan dan alam, dan juga alam dan budaya yang merupakan gambaran realita kehidupan sehari-hari di dunia ketiga dan negara maju. Perempuan sering tidak dilibatkan dalam praktek eksplorasi alam yang dikuasai oleh negara dan perusahaan swasta. Kemudian, kontribusi perempuan dalam memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama ini juga dipandang sebagai hal yang dipandang sebelah mata. Kemudian, kehadiran ilmu pengetahuan modern di sisi lain juga menepiskan pengetahuan tradisional non-barat yang dikuasai oleh perempuan di Indonesia. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian kali ini adalah kami mengangkat novel Surfacing karya Margaret Atwood yang diterbitkan pada 1983. Novel ini bercerita tentang seorang perempuan yang tidak bernama tidak bernama di sini pergi dengan kekasihnya Joe dan dua orang temannya yaitu David dan Anna ke Quebec Utara untuk mencari ayahnya yang hilang. Dan selama perjalanan juga setelah sampai di kampung halaman, tokoh ini mengalami banyak hal yang mengindikasikan bahwa terdapat lingkungan kekuatan patriarki yang menjerat perempuan. Adapun kajian pustaka yang telah kami himpun yaitu kami menemukan dari Bala 2012, Kan 2014, Koke dan Aprofe 2013, Nicholas Q pada tahun 2015, Dakiran 2017, Weber 1992, Kerkens dan Jeni pada masing-masing tahun 2007 dan 1996. Bala sendiri dia meneliti surfacing, juga menemukan adanya masalah victimisasi perempuan yang dikaitkan dengan perilaku kekerasan yang sebanding dalam surfacing. Penindasan terhadap dunia dan alam feminin ini secara langsung merupakan kekuatan dan dominasi di mana prinsip feminis ditampilkan dalam bentuk wujud bumi, tubuh, emosi, dan irasionalitas. Sedangkan prinsip maskulin itu diwakili oleh rasionalitas, budaya, dan logika. Narator menganggap dirinya itu sebanding dengan alam dan menolak terjebak dalam jebakan patriarki yang menghentikan diri.
Kemudian dari kan di sini mengatakan bahwa surfacing menaikkan harga minimum, tapi di satu sisi mematahkan dualisme kekuatan atribut. Koke dan Apoke pada tahun 2013 ini menggambarkan citra perempuan dan alam secara setara dengan tugas-tugas spesifik seperti di bumi atau yang disebut Mother Earth. Sementara itu ada grafika Weber tahun 1992 mengungkap dari segi bahasa ini. Bahasa tidak membiaskan bahasa dalam surfacing ini tidak membiaskan pandangan dunia netral, mana pandangan patriarki yang sepenuhnya memasakkan citra perempuan yang sangat terbatas dan sempit. Sementara itu, Kens dan Jennings mengungkap bahwa pada surfacing ini tergambar strategi penipuan, di mana penipuan ini tidak dikenali sebagai upaya untuk bertahan hidup oleh seorang perempuan dalam masyarakat patriarki. Nicholas Q mengatakan novel ini menunjukkan jenis-jenis pemberontakan subaltern yang memiliki dalam teori subaltern dan menunjukkan jenis-jenis pemberontakan subaltern terhadap situasi patriarki yang mengurung dan menyamakan dirinya secara alami. Kemudian yang terakhir, Kiran 2017 ini Kiran menyebutkan surfacing ini kan diterbitkan pertama kali pada tahun 1973. Dia membayangkan di situ situasi bahwa artbook ini sudah memberikan proyeksi situasi bencana ekologi yang akan mempengaruhi dunia pada abad ke-21. Jadi itu sedikit dari penjelasan kajian pustakanya. Kemudian adapun tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk eksploitasi alam dan perempuan yang direpresentasikan dalam novel surfacing karya Margaret Atwood. Pertanyaan penelitian sendiri ya, apa saja bentuk eksploitasi perempuan dan alam yang direpresentasikan dalam novel surfacing karya Margaret Atwood? Kami mempergunakan perspektif teori ekofeminisme Silva dan Mies untuk menganalisis novel ini, di mana Silva dan Mies menilai feminisme itu keseluruhan keterkaitan dari teori dan praktek, sekaligus gerakan yang diidentifikasikan dengan kaum perempuan yang bertugas menentang kehancuran ekologi atau ancaman dari kehancuran nuklir, di mana selalu ada keterkaitan hal itu semua dengan kekerasan patriarki terhadap perempuan, manusia, dan alam. Mereka juga menganggap ilmu reduksionis yang berasal dari pengetahuan modern merupakan sumber kekerasan terhadap alam dan perempuan. Dan mereka juga menyikapi fenomena kesuburan perempuan itu pada era sekarang itu dipandang sebagai penyakit. Perempuan menjadi sakit karena kesuburannya. Dan karena hal itu mereka mengajukan harapan pada inovasi teknologi dan pengobatan medis. Metode yang kami gunakan yaitu metode pertama mengumpulkan data-data dengar, yaitu berupa kata-kata, kalimat, paragraf, wacana terdapat pada novel surfacing yang mengandung tindakan eksploitasi terhadap perempuan dan alam. Kemudian dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan data dengan konsep ekofeminisme. Kemudian yang terakhir, proses pembacaan retroaktif yang dilakukan itu terakhir untuk mencapai tahap pemahaman yang dalam
Presentasinya terdiri dari tiga ini. Pertama, produksi yang lahir perempuan yang kehadiran pengetahuan modern. Ini terdapat dua kutipan pedalaman 8 ini yang diidentifikasikan adopsi, dan pada halaman 85 yang diidentifikasikan kontribusi. Jadi rahim perempuan di sini direduksi dengan kehadiran pengetahuan modern berupa aborsi dan kontrasepsi. Rahim perempuan yang seharusnya merupakan hak privat seorang perempuan, dengan kehadiran teknologi ini telah dilanggar. Kemudian terdapat pornografi terhadap perempuan dan eksploitasi hewan untuk kepentingan komersial. Jadi di sini ada satu plot di mana David minta istrinya Anna untuk melakukan pakaiannya, dan Anna divideokan dalam keadaan tanpa busana disandingkan dengan hal yang bukti. Dan hal tersebut tentunya mengindikasikan bahwa kenapa gitu, seolah-olah objektifikasi terhadap perempuan itu dianggap hal yang lumrah. Kemudian ada kepentingan industri juga di dalamnya, karena video itu akan ditayangkan untuk random sampel. Jadi di kutipan lain juga terdapat bahwa tokoh aku ini sangat menganggap kamera itu bisa mengambil jiwa. Jadi dia tidak menyukai kehadiran pengetahuan modern karena dianggap telah mereduksi, yaitu dari segi teorinya mereduksi kemampuan perempuan dan alam dari segi produktivitas dan melakukan pemisahan terhadap manusia dan alam. Kemudian yang terakhir itu ada pembangunan dan penambangan pohon untuk kepentingan berbagai industri. Jadi di sini ada pada halaman 1 dan 2, tokoh aku ini ditawari oleh teman ayahnya Paul untuk mengubah pondok yang dia miliki menjadi pondok pelarian yang ditujukan untuk pariwisata, dan nantinya akan dilengkapi dengan fasilitas yang menunjang pariwisata. Jadi di sini tokoh aku tidak menyukai hal tersebut. Jadi upaya tersebut itu telah menciderai alam. Alam itu tidak diperlakukan sebagai sesuatu yang berdampingan dengan manusia, tapi diperlakukan lebih rendah. Dan pada halaman 122 di ini tampak pada ada campur tangan surveyor, perusahaan kertas, dan pemerintah dalam pengembangan hutan. Jadi dapat disimpulkan alam itu tidak lagi diperlakukan sebagai mother earth, sebagai sacred land. Jadi sacred land itu tanah yang disucikan dari ibu bumi itu sendiri. Jadi diperlakukan hanya untuk kepentingan komersial banyak orang, pihak swasta dan juga pemerintah. Kesimpulan dari penelitian kami itu terdiri dari 3, eksploitasi perempuan dan alam itu tampak pada 2 hal besar, yaitu produksi yang lahir perempuan dan eksploitasi perempuan dan alam untuk kepentingan berbagai industri. Alam dan perempuan itu seolah-olahnya diperlakukan sebagai objek atau yang diadal atau seperti yang lain. Diharapkan dengan ini kesimpulan terakhir, pembaca dapat menyadari eksploitasi terhadap alam dan perempuan dan dapat hidup dampingan. Kemudian presentasi dari